Tema kita dari Yeremia 29 ayat 11 tentang rancangan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan kemenangan yang dari Tuhan. Masih ada satu hari Selasa, lusa ya, masih bulan Oktober. Juga rekan sekerja Allah, hambanya ya, akan memberitakan firman Bu Ros. Jadi masih ada satu tersisa tentang renungan atau firman yang temanya adalah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Sekarang kita lihat di Ibrani 4. Kita mau belajar sama-sama rancangan Tuhan itu apa ya? Kan banyak rancangan Tuhan itu selalu baik adanya, saudara. Tapi salah satunya ini di Ibrani 4 ya. Ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama, maksudnya saya akan bacakan dulu dari ayat 1 ya. Ya, Ibrani 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan." Jadi saya ambil tema minggu ini ketinggalan. Bahasa aslinya ketinggalan itu kalau diinggriskan, ini kan dari Yunani ya. Perjanjian Baru itu kan bahasa Yunani aslinya. Itu left behind, tertinggal, gagal. Ya, ini kan latar belakang kenapa surat Ibrani dibuat oleh Rasul Yesus yang banyak memperkirakan ini Paulus yang nulis ya, tapi ada beberapa yang bilang bukan Paulus. Tapi kita nggak perlu siapa penulisnya, tapi yang jelas ini adalah Rasul Yesus Kristus yang menuliskan kitab Ibrani ini, bahwa keunggulan Yesus Kristus sebagai imam besar agung, dialah juru selamat kita ya. Dikatakan tadi di situ di ayat 1, jangan sampai kita ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Alasan kita hidup itu apa? Nah, kita harus tahu dulu nih. Kenapa sampai kita ada di muka bumi ini? Pasti ada alasan tuh. Alasannya apa? Saudara. Alasan kita hidup bukan hanya ya untuk menikmati yang kelihatan secara kasat mata. Kalau tujuan hidup kita hanya dengan menggunakan mata jasmani, kasat mata begini, itu pasti kita akan mempunyai persepsi-persepsi yang salah tentang rancangan Tuhan untuk masa depan kita. Jadi perlunya kita tuh hidup ya, alasan aku hidup tuh apa ya Tuhan? Kita harus menggunakan perspektif Allah, bukan persepsi, beda ya. Perspektif Allah. Perspektif Allah itu nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena dia adanya di alam roh. Evan mau cari apa? Kunci apa? Ada. Nah, coba di sini kali. Ada, oke, ya. Gitu. Karena kalau kita memiliki alasan hidup hanya menggunakan persepsi kita dengan melihat dari mata jasmani yang kelihatan ini ya, pasti kita banyak kecewanya. Pasti kita ngikut Yesus itu rasanya kok gini-gini aja Tuhan. Ya, pergumulan hidup silih berganti. Siklus hidup kita apa? Masalah satu selesai, masalah baru datang. Kadang yang ini belum selesai, yang ini sudah datang. Itu siklus kehidupan manusia. Kalau kita mempunyai alasan hidup dengan persepsi kita, pasti kita kecewa sama Tuhan. Iya dong, aku udah ikut Engkau Tuhan. Hitungan bulan, tahun, bahkan dari lahir orang tuaku udah Kristen. Ya, tapi kok mana? Nah, untuk itu rancangan yang
dikatakan masa depan penuh harapan itu apa sih? Tuhan kau katakan bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Nah, itu yang akan kita belajar sama-sama pagi siang hari ini. Jadi, mulailah kita menggunakan perspektif Allah, yaitu sesuatu yang tidak kelihatan oleh kasat mata jasmani. Kan? Ku hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita menggunakan perspektif Allah, kita akan dipuaskan. Karena apa? Dasarnya adalah firman. Begitu ya. Jadi alasan kita hidup di dunia ini itu, ayo kita harus bisa menggunakan perspektif Allah di dalam menanggapi ayat emas bulan ini, Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan jelas kok, Tuhan sudah ngomong bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Bersifat kekal adanya. Biarlah kita mulai belajar untuk mengerti. Di Ibrani 4 ayat 1 katakan, jangan sampai ketinggalan. Kenapa sampai ditulis begitu? Berarti ada yang ketinggalan nantinya. Kita harus jeli dan cermat di dalam membaca firman. Jadi kenapa sampai Tuhan bilang jangan sampai engkau ketinggalan? Berarti pasti ada yang akan ketinggalan. Kenapa sampai mereka ketinggalan? Yuk kita terus ke ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, yaitu Injil Kristus ya. Yesus, makanya kan tadi saya bilang Ibrani ini kan yang ditonjolkan imam besar agung, Yesus sang tokoh utama kita. Yesus itu lebih tinggi dari malaikat, dari nabi, rasul. Yesus itu tertinggi. Karena apa ya? Dia firman Allah. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Jadi fokusnya Ibrani ini Yesus ya. Kabar kesukaan itu yaitu Yesus, yang sudah kita terima secara pribadi lepas pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti kepada mereka. Mereka ini si penulis Ibrani memberi contoh di perjanjian lama bangsa Israel. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Saya suka ya, Pastor Gary baru menyampaikan tentang iman dengan mereka yang mendengarnya. Stop dulu, bagaimana sekarang dengan kita? Apakah pemberitaan firman selama ini yang sudah kita dengar di tempat ini, di media sosial, apa saya nggak ngerti lah, pokoknya setiap firman yang sudah saudara dan saya dengar, apakah itu tidak berguna bagi kita? Kita anggap sepi, tidak bertumbuh, ikut Tuhan asal-asalan. Yang penting kan Tuhan, aku sudah percaya, pasti dong aku masuk surga. Nggak tahu, belum tentu. Jelas-jelas firman bilang jangan sampai kita ketinggalan kok. Contohnya ada bangsa Israel, dia ya diperbudak oleh Mesir. Mesir itu adalah lambang dunia. Kita gereja Tuhan hidup di dunia. Israel karena diperbudak oleh Mesir, Tuhan nih punya rancangan baik nih. Seperti tadi Yeremia 29 ayat 11, aku mau bawa mereka ke Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya. Sama kita nih di dunia, si Mesir kan lambang dunia. Tuhan sudah pisahkan, Tuhan sedang persiapkan kita mau masuk ke mana? Kanaan surgawi, benar Bu. Jadi contoh udah jelas ya. Israel diperbudak, kita pun kan sebenarnya sebelum percaya Yesus, kita kan diperbudak oleh dunia ini. Ada dikatakan firman, orang yang belum percaya kepada Yesus sang juru selamat, satu-satunya juru selamat umat manusia, itu mereka sesungguhnya sedang ditunggangi oleh roh-roh jahat di udara. Hidup mereka itu penuh dengan kejahatan dan tipu muslihat. Bapaknya siapa? Ya iblis, si pembohong itu. Jadi jelas bahwa kita di ayat 2 harus bertumbuh. Setiap firman yang sudah kita dengar itu jangan sampai hilang begitu saja. Harus bertumbuh, ya, bahkan berbuah. 30, 60, 100 begitu. Ayat 3,
Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Kembali diulang ya, beriman kepada siapa? Yesus. Pasti kita akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku karena apa? Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Terus Pak. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Ini tentang Bapa menciptakan alam semesta dalam 6 hari, di hari ketujuh Bapa istirahat. Begitupun seperti kita. Kalau kita sudah menyelesaikan tugas kita di muka bumi ini, kita kan diutus nih sebagai wakil-wakil Allah, duta-duta kerajaan Allah. Kalau tugas kita udah selesai, kita akan masuk ke dalam hari ketujuh, yaitu hari perhentian. Sudah nggak bekerja lagi kita. Di rumah Bapa kita hanya memuji dan menyembah, mengagungkan namanya. Terus kelima, dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Terus, kenapa sih sampai diulang-ulang nggak masuk si bangsa Israel yang keluar dari Mesir? Hanya Yosua dan Kaleb dan generasi yang lahir di padang gurun itu yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk. Oh terus Pak Endro. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena, nah ini ayat 6, ketidaktaatan. Ternyata dapat ya jawabannya ya. Kenapa sih Israel sampai dibunuh di padang pasir, padang gurun segitu banyaknya? Kalau nggak salah dulu saya pernah baca artikelnya, kurang lebih yang keluar dari Mesir itu 2,5 juta sampai 3 juta bangsa Israel. Tapi kan ini yang masuk yang cuma lahir di padang gurun, generasi mereka sama si dua tadi pengintai, Yosua dan Kaleb. Ternyata jawabannya apa? Ketidaktaatan. Simple kok. Tuhan minta kita tuh apa? Taat, memiliki iman, tadi ya iman percaya kepada Yesus, taat. Taat dalam hal apa? Nanti semua saudara-saudara saya kasihi, baca sendiri di rumah 1 Korintus 10. Itu contoh bangsa Israel yang tidak taat. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai berapa gitu. Selesainya nanti kan ada ke perikop yang baru, berarti stop. Itu ketidaktaatan bangsa Israel sampai mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, bagaimana dengan hubungan kita? Ya, relevansinya apa sih kalau ditarik ke sini gereja Tuhan? Ketidaktaatan kita tuh apa? Ya sama tadi di 1 Korintus 10, yaitu ya sukanya bersungut-sungut, ya, mencobai Tuhan, lebih senang pesta pora yang bersifat kedagingan daripada duduk diam di rumah Tuhan seperti ini, yang hanya 1 minggu sekali, tapi mereka tetap yang penting kan saya sudah percaya Yesus. Kasih dong saya masuk surga, nanti dulu. Makanya kalau kita rajin baca firman, semakin kita gali firman, kita semakin ngerti. Tuhan bukannya nggak sayang kita. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih hanya orang yang mau taat. Ketaatan tadi ya. Tuhan sudah ngajarin, kalau kita sampai nggak taat sama Tuhan, kita pun akan sama mengalami nasib seperti Israel pada saat perjanjian lama dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Kalau kita sekarang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Jadi perlunya kita hidup taat di dalam Tuhan. Taat. Sekarang ya. Kan iman percaya hanya melalui Yesus, firman, yang kita sudah percayai secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang akan dialah yang dapat membawa kita untuk masuk ke tempat perhentian itu. Gak ada jalan lain, gak ada pilihan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang dapat datang masuk ke dalam kerajaan Bapa selain melalui aku, Yesus katakan. Jadi nggak bisa ditawar, tidak ada pilihan.
Yesus, iman percaya kepada Yesus itulah yang akan membawa kita semua masuk ke tempat perhentian yang kekal. Dengan catatan taat. Jangan mencobai Tuhan. Kita tahu hidup itu perlu keseimbangan. Kita perlu keseimbangan. Tapi Tuhan mengajarkan setiap kita jangan mencari apa yang kita ingini. Beda dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita butuhkan, itu pasti Tuhan sediakan. Tapi bagian kita juga harus cari supaya kita dapat kebutuhan itu. Ya, pasti ada jaminan bahwa setiap kebutuhan kita itu Tuhan sudah sediakan. Bahkan Tuhan bilang, mengajarkan pada saat kita berdoa, Bapa, berikan aku hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti kebutuhan aja. Karena apa? Kalau motivasi kita mau mencari keinginan, itu sudah persepsi kita yang main. Kedagingan kita akan kita puaskan. Banyak di luar sana, mereka hanya mengejar kekayaan, dan kekayaan. Tetapi jiwanya kosong. Nggak salah loh, kita diberkati berkelimpahan, bermegah dalam Tuhan, dengan kekayaan harta yang ada, kita bisa banyak memberkati orang-orang sekitar kita. Wah, itu luar biasa. Pekerjaan yang sangat jarang ditemui di gereja Tuhan. Orang yang sudah diberkati tapi dia dengan lapang dada untuk rindu memberkati orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Itu Tuhan bisa appreciate, maksudnya bangga dengan orang-orang seperti ini. Karena kebanyakan orang kan kalau sudah diberkati, mereka menutup pintu untuk orang-orang di sekitar mereka. Tapi biarlah setiap kita belajar bahwa kita memiliki perspektif Allah. Tuhan, aku percaya setiap kebutuhan hidupku pasti kau penuhi. Bukan keinginanku, karena keinginan kedagingan saya banyak. Saya juga orangnya begitu, kepingin ini, kepingin itu. Tapi saya ingat, itu kan cuma keinginanku. Tapi aku sekarang mulai mau belajar, mengikis untuk membedakan mana yang menjadi keperluan, kebutuhan, atau keinginan. Jadi ingat bahwa segala sesuatu yang kita jalani di hidup ini, firman Tuhan katakan, suatu hari nanti kita harus pertanggungjawabkan di hadapannya, di hadapan Bapa di surga, melalui firman-Nya, Sang Hakim Agung. Hanya satu-satunya hakim yang kita tahu, itu Yesus. Jadi biarlah kita mulai mengerti bahwa hari-hari ini yang saya juga himbau untuk semua kita yang dikasih Tuhan, jangan cuma sebatas tahu. Aku tahu kok Yesus itu juru selamat. Aku tahu kok Yesus itu putra Allah. Aku tahu kok Yesus itu mengasihiku. Itu nggak cukup. Jangan sebatas tahu. Kita harus mengenal. Contoh simpel aja. Waktu saya baru mulai pacaran sama istri saya, terus menikah, kami kan baru hanya sebatas tahu sama tahu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa mengenal kesukaan dia apa, warna favoritnya tri apa. Yang dia nggak suka pun saya harus tahu, jangan saya bikin gitu loh. Ini contoh. Begitu sebaliknya, istri saya juga begitu. Yang tadinya cuma sebatas tahu tentang pribadi saya, dengan berjalannya pernikahan kami yang sudah bertahun-tahun, akhirnya dia mengenal saya. Begitupun yang Tuhan Yesus inginkan. Jangan cuma sebatas tahu, tapi kita harus mengenal. Melalui siapa? Roh Kudus. Jadi biarlah di tempat ini memang kita menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman melalui hambanya, tapi itu nggak cukup.
Kita harus mengenal pribadi Yesus itu di rumah masing-masing, di tempat mana saudara dan saya berada. Terus setiap hari kita harus belajar untuk mengenal Sang Firman. Apa yang menjadi kesukaan Yesus untuk kita kerjakan hari-hari ke depan. Apa yang dia tidak suka untuk kita lakukan, stop. Ya, kemarin atau tadi pagi saya lupa, tadi pagi saya juga bilang bahwa saya sekarang ngomong ke istri saya, juga hal kecil aja, Mak. Mungkin aku kadang-kadang suka nggak sadar kalau ngomong tuh suka nyakitin orang gitu ya. Jadi saya sekarang udah juga menjaga perkataan. Karena Yesus bilang setiap perkataan yang kita ucapkan nanti kan juga sama, harus dipertanggungjawabkan. Itu hal kecil. Atau sikap hati. Ya, kalau kita sudah main asumsi, kita punya persepsi sendiri. Ya, oh si A itu begini-gini, si B begitu-begitu. Padahal kan kalau kita mempunyai perspektif Allah, justru harusnya kita mendoakan orang-orang sekitar kita yang Tuhan percayakan untuk kita kenal loh. Dan sekarang pelayanan kita apa kalau bukan mendoakan juga orang-orang di sekitar kita. Untuk sama-sama kita diubahkan, ada pemulihan, karakter, sikap hati, kerinduan. Desire kita itu kerinduan ya. Untuk boleh lebih hari mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Ya, aku tidak mau hanya sebatas tahu atau mengenal Engkau dari orang lain, tapi aku mau mengenal Engkau langsung secara pribadi. Ya dong. Contoh. Ini cuma contoh. Andi ngobrol banyak sama Pak Hendro, tahu segalanya. Terus si Daud bilang, "Di, itu Papa ngomong apa aja sih?" Lah, kan si Daud sebenarnya kan bisa langsung ke Pak Hendro. Ngapain melalui Andi gitu loh. Ini cuma ilustrasi ya. Pinjam nama ya Bu Silvi. Maksud saya begitu. Kita tuh jangan apa-apa tanya ke orang. Tuhan hari ini bicara apa ya ke kamu untuk saya. Loh kan kamu sama-sama anaknya Allah. Bapak di surga ya. Langsung aja ngobrol sama Bapak di surga. Jadi gitu. Nggak usah melalui perantara. Tapi kalau pengajaran firman seperti ini ya perlu ya. Ini kan gunanya untuk saling membangun kehidupan rohani kita agar tetap kuat di dalam Tuhan ya. Asal memang pengajarannya juga yang sehat ya, yang sesuai dengan kebenaran. Kebenaran baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Benar Kak Kris. Kita kadang-kadang aku mau berbuat baik. Tapi kalau tidak seturut dengan firman, itu salah di mata Tuhan. Begitu. Jadi jelas bahwa mulai sekarang, ayo kita sama-sama jangan hanya sebatas tahu, tapi kita harus mengenal Sang Firman secara pribadi lepas pribadi, bukan hanya di tempat ini, tapi dari pergaulan kita dengan Yesus melalui Roh Kudus yang ada dalam setiap kita setiap hari. Fenomena yang ada di gereja Tuhan hari-hari ini. Banyak jemaat ya, orang yang percaya Yesus tetapi apatis. Apatis hidupnya. Apa sih apatis? Acu tak acu sama firman. Karena itu tadi, sudah dengar firman puluhan tahun, di radio, di handphone, langsung tatap muka seperti ini. Tapi hidupnya sama sekali nggak berbuah. Yang tahu siapa ya? Tuhan sih, memang yang tahu cuma Tuhan. Tapi maukah kita hari ini SADAR sadar? Kita harus sadar Tuhan itu masih memberi kita nafas kehidupan, berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Untuk apa? Kerajaan dong. Tadi saya bilang, kalau kita punya persepsi, hidup ini kan cuma di dunia ini, salah. Perspektif kita, hidup kita tuh panjang loh. Seperti Yeremia 29 ayat 11 katakan, masa depan yang penuh harapan. Salah satunya apa? Ya tinggal di rumah Bapa. Lah kalau gitu sekarang kita ngapain nih di dunia ini? Ya lakukan apa yang menjadi kerinduan Bapa untuk kita sebagai anak-anaknya. Ya, jangan apatis. Acu tak acu. Banyak. Tuhan katakan banyak ngomongnya Kristen tapi hidupnya apatis.
Acuh tak acuh sama firman. Sama apa selain apatis? Mereka yang lebih menyedihkan. Bisa tahu nggak? Selain apatis, satu lagi mereka. Ya maksudnya gereja ya. Kita pun juga harus sadar ya. Maksudnya jangan juga terus seolah-olah kita paling benar nih. Oh, memang itu paling benar tak? Ya enggak. Maksud saya kita saling mengingatkan, menghimbau. Janganlah kita apatis ya dengan hidup ini. Acuh tak acuh dengan setiap tarikan nafas yang Tuhan berikan. Pasti ada yang Tuhan mau dong dari kita ya di dalam menjalani sisa waktu yang ada ke depan. Selain gerejaku apatis ya, maksudnya acuh tak acuh. Gereja Tuhan itu sering berdalih sama Tuhan. Berdalih firman. Berdalih firman. Jadi kalau Tuhan perintahkan A, dia berdalih. Tapi kan Tuhan, aku tidak seperti itu. Ya toh, dia selalu merasa dirinya benar. Ya ini tubuh Kristus itu harus menyadari, janganlah kita apatis dengan firman, acuh tak acuh ya, tidak menghiraukan. Dan kedua, karena kita sudah acuh tak acuh, sekalinya firman menegur kita, ya kita berdalih. Itu yang Tuhan gak suka. Kalau kita berdalih sama firman yang memberikan nafas kehidupan kepada kita ya, taulah tempatnya di mana, ujung-ujungnya. Kan sesuai dengan tema kita bulan ini. Masa depan kita akan tahu kemana kalau kita suka berdalih dengan firman, merasa dirinya selalu benar. Itu repotnya gereja Tuhan hari-hari ini. Kalau kita lihat pertumbuhan gereja, ya memang sih skopnya Indonesia ya. Tapi kalau kita sekali-sekali suka lihat berita-berita di seluruh dunia, parah. Yang restui pernikahan sejenis ditentang sama yang hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, memiliki kebenaran firman, malah mereka dimusuhi. Ini berdalih dengan firman, oh nggak apa-apa kok, mereka kan juga mempunyai hak manusia, human right, nggak apa-apa, sejenis nggak apa-apa, wes. Mau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, pokoknya LGBTQ+ itu katanya, apalagi maaf kata di Paman Sam sana loh, Amerika. Itu sudah direstui, Eropa, Singapura, Indonesia, ya. Belanda. Jadi memang dunia ini sudah kotor, sudah rusak, sudah cemar. Bahkan saudara dan saya harus ingat, lebih kejam dari Sodom dan Gomora. Nggak ada takut-takutnya sama Tuhan. Yaitu tadi, sudah apatis, acuh tak acuh, senangnya berdalih. Tidak mempermasalahkan gender di Amerika loh. Jadi kalau dia lahirnya perempuan nih, udah SD itu ditanya, kamu nih lebih cenderungnya kamu laki apa perempuan? Laki, ya sudah. Laki aja kamu. Yang laki, perempuan, operasi. Sampai segitunya. Jadi memang kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu betul-betul ya dan amin. Apa yang sudah tertulis dari Kejadian sampai Wahyu itu pasti terjadi. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Allah, kita lihat sekarang di Matius 16 ayat sebentar. Matius 16 Pak Hendro, ayatnya mana ya? Sebentar ya. 22. Ya. Jadi ceritanya Yesus nih ngomong ke murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus ngomong ke murid-muridnya ya. Terus ya 22 dikatakan begini. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Terus 23, apa sih Yesus jawabnya? Oh, terima kasih Petrus, aku minta dukungan doamu ya, supaya aku nggak disalib. Kan harapannya Petrus ngomong gitu ya. Tapi apa jawab Tuhan? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis.
engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dia punya persepsi, bukan punya perspektif Allah. Seolah-olah mau membela Yesus. Jauhkanlah itu daripadamu, guru. Ya. Dia berharap Yesus bilang, oh terima kasih, tolong dukung doa, bantu doa. Enggak, jadi maksud saya gini, apa yang sudah ditetapkan di Injil, firman, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau memang harus terjadi, ya sudah, kita terima aja. Jangan Tuhan lalukan bencana ini Tuhan, banjir, gempa bumi, perang jangan sampai ya Tuhan. Lo enggak bisa, karena itu sudah tertulis. Harus digenapi, kalau nggak digenapi berarti dia bukan Allah. Harus digenapi. Lalu sekarang bagian gereja Tuhan apa? Semakin melekat sama Yesus, pokok anggur yang benar, supaya kita dilindungi dari murka Allah. Itu. Kalau kita punya perspektif Allah, kita berdoa. Aku percaya Tuhan, seturut dengan firman-Mu, Engkau akan menyertai aku sampai akhir zaman. Pegang janjinya itu. Sekalipun langit dan bumi bergoncang, tetapi sekali-kali Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Jadi yang kita perkatakan firman yang memang sesuai diajarkan kepada kita. Jangan terus mengalihkan, Israel lagi perang, tolong Tuhan jangan sampai ini perangnya berkelanjutan. Tuhan yang pegang kontrol kok. Dia yang pegang kendali. Tugas kita apa? Berkati Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Berkati musuh-musuh yang memerangi Israel. Karena kan Yesus ngajarin, doain musuh-musuhmu. Berkati mereka. Itu yang benar. Jadi jangan berusaha untuk menyetop apa yang sudah tertulis di Alkitab. Jadi perlunya kita memang hari-hari itu belajar firman, mengenal pribadi Yesus lebih lagi. Tadi kan contoh, Rasul Petrus itu mulia loh, mau bela Yesus loh. Jangan sampai disalib di hari ketiga di Yerusalem sama ahli Taurat. Iya ya, gimana kalau 10 ya? 20. 2, tapi kalau yang nggak kelihatan banyak. Malaikat, betul. Jadi itu ya, terus nah, teokrasi ya. Teokrasi itu adalah hak, namanya juga teokrasi kan Allah ya. Hak Allah untuk memegang kontrol kendali dunia ini, khususnya hari ini gerejanya. Ya, gerejanya. Sing taat Tuhan pisahkan di sebelah kanan. Itu adalah domba-dombaku. Sing ngeyel, enggak taat, ngeluh, mencobai Tuhan, berdalih firman, apatis, acu tak acu, wes disingkirin ke kiri. Jadi kambing. Tuhan kan nggak pernah maksa. Kita ini hidup dikasih pilihan bebas. Ada ayatnya, firmannya. Jadi rugi kita kalau kita memilih untuk tidak mau taat kepada sang firman. Itu akan terjadi seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Habis di padang gurun. Gak ada satupun yang masuk ke tanah perjanjian. Kembali saya ulang, kecuali 2 pengintai tadi, Yosua dan Kaleb, plus generasi yang lahir di padang gurun. Jadi jelas bahwa kita masuk hari-hari ini ke satu persiapan sebagai gereja Tuhan untuk ready, siap. Kapanpun Tuhan datang, gak usah pusing. Kalau kita hidup sadar, tadi ya, sadar, taat, tunduk, setia. Nah itu semua tuh, paket tuh. Taat, obey, tunduk, submit, setia, faithfulness, ya, loyal sama Yesus. Pasti Yesus mau datang hari ini, besok, lusa, tahun depan, 5 tahun lagi, kapanpun. Itu kita selalu ada dalam perlindungannya. Dan kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam kelompok yang akan sama-sama terangkat ke awan-awan. Berjumpa dengan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Ya, jadi
Di ayat selanjutnya, tadi sampai ayat berapa Pak Hendro? Saya lupa Pak Hendro. Oh, ini yang masalah Petrus, yang Ibrani tadi Pak Hendro. Ibrani 1 sampai 8 ya. Jelas. Nah, sudah 7. Oh ya, 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Jadi pada saat itu juga sebenarnya Allah tuh sudah berfirman melalui Daud ya. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Intinya dari ayat 7, jangan kekeh, bebal. Sudah cuma, kembali ingat ya, kalau saya tuh sharing firman, menyampaikan firman, entah itu dibilang khotbah atau lain sebagainya, saya nggak mau tahu dah. Pokoknya saja saya dipercayakan untuk sampaikan tuh suara Tuhan. Maksud saya gini, jangan merasa terus itu untuk saya ya. Terus Pak Ben merasa Pak Ben paling benar ya. Bukan, ini untuk kita semua. Bahkan Rasul Paulus katakan, jangan cuma pintar menyampaikan firman, tapi ya, Rasul Paulus bilang, aku sendiri ditolak. Ini berat loh buat saya kalau juga menyampaikan yang agak sedikit bukan apa ya, keras ya. Ini nggak nyeleneh loh. Ini benar firman yang saya sampaikan itu firman. Jadi maksud saya jangan terus merasa dia yang paling benar. Bukan. Kita semua adalah manusia yang tadinya sudah rusak, ya. Kecenderungannya hanya berbuat dosa. Kejadian sudah diomong kok pada saat keturunan Nuh itu mau dihabiskan dengan air bah. Kan sudah dibilang kok bahwa kecenderungan manusia hatinya itu jahat, rusak, sakit, berbuat kejahatan. Tapi syukur kepada Allah, di perjanjian baru itu semua sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Harusnya kita sadar dong, tadi SADAR, bahwa hati kita ini sudah pulih kok. Sudah pulih. Jangan keraskan hatimu. Ayat 8. Jangan keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari lain. Terus Pak Hendro. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi kita semua yang percaya, umat Allah. Itu dijanjikan kepada bangsa Israel, tempat perhentian yang penuh dengan susu madunya adalah gambaran gereja Tuhan yang hidup di masa sekarang untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu surgawi, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Ini ada hubungannya yang saya sempat sampaikan di hari Selasa pertama bulan ini, bahwa itu adalah warisan kita, tanah pusaka. Saya sempat singgungkan tanah pusaka, yaitu kerajaan Allah. Kalau dulu Israel dijanjikan tanah Kanaan yang sekarang jadi bangsa Israel, ya, kita ini gereja Tuhan adalah Yerusalem baru yang penuh dengan lebih dari susu dan madu. Amin. Ya, begitu. Nah, satu lagi yang saya juga ingin sharekan, lampstand. Pernah nggak dengar, Bapak Ibu? Kaki Dian. Oh, Dian ya, Burus dia. Kaki Dian. Kaki Dian itu adalah tempat pelita. Nah, jadi kalau saya lihat gambar kaki Dian tuh nggak tahu, roh saya tuh Tuhan kok saya ini suka sekali sama kaki Dian. Nggak tahu kan, bukan kaki Dian tuh suka saya. Saya kalau lihat kaki Dian sampai si Tri tahu. Saya tuh pernah minta teman saya beliin di Israel. Kan teman saya ke Israel. Tolong dong titip kaki Dian, saya bilang. Gantungan kunci. Ada sampai sekarang di rumah kaki Dian, saya gantungan kunci, saya kasih ke istri saya. Dari dulu sampai hari ini saya kalau lihat kaki Dian tuh suka. Dan terus saya belajar. Ternyata kaki Dian itu kan kalau di Wahyu adalah 7 jemaat ya. Nah, kalau di perjanjian lama di bait Salomo itu bait Allah yang dibangun, itu kaki Dian itu untuk menerangi bait Allah. Tapi di perjanjian baru Yesus adalah terang dunia. Kan Yesus bilang, aku adalah terang dunia. Lah,
Sekarang bagaimana terang dunia itu bisa terpancar di muka bumi ini? Ya melalui kita, gerejanya. Jadi maksud saya begini, kalau kita tadi sudah betul-betul ya hidup di dalam kebenaran, ya mau taat, ya setia, tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, kita itu secara tidak menyadari sedang membawa terang Kristus dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sebenarnya itu terang Kristus lagi ada sama kita. Ya toh? Yang menerangi sekitar kita. Jadi pentingnya mengerti bahwa jangan sampai di Wahyu dikatakan kaki Dian itu kuambil. Kalau sampai kaki Dian itu kuambil, yang tersisa, yang tertinggal adalah kegelapan semata dalam hidup ini. Ya. Kristen, maaf sekali ya, saya tidak ada bermaksud, jangan punya persepsi ini saya ngambil di gereja Tuhan, skopnya Indonesia bahkan seluruh bumi. Kristen masih nipu, Kristen masih bohong, Kristen masih nyakiti orang lain, Kristen pilih-pilih gereja, Kristen males ke gereja, baperan. Jangan dong, sayang, kita ini masih dikasih napas loh. Perbaiki, ya saya juga, jangan cuma pintar ngomong. Saya mau terus memperbaiki, apa ya Tuhan yang masih kok nggak suka, apa yang masih kurang gitu loh. Karena apa? Pada saat Yesus menjemput mempelainya, jangan sampai ada sedikit noda aja, nggak terangkat. Itu loh 5 gadis bodoh. Dia percaya Yesus, tapi buli-bulinya kosong. Apa? Tidak pernah mau mengandalkan Roh Kudus. Dirinya sendiri aja. Gue hidup semau-maunya gue. Yang penting aku udah percaya Yesus. Kan Yesus gue bilang selamat. Loh nanti dulu. Hidup ini perjuangan. Ingat Pastor Gary bilang apa? Pikul salib setiap hari, sangkal diri. Lah itu loh. Males Tuhan. Nggak mau aku. Lah karep-karep dewe. Pikul salib, sangkal diri. Itu tadi, mulai cari perspektif Allah. Nggak usah pusing masalah kebutuhan. Wis Tuhan sudah menjamin kebutuhan kita. Lihat ya, di Matius ada bilang, kalau kita hanya sibuk dengan sandang, pangan, papan, itu sama juga dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, benar toh? Bukan saya ngomong ya Bu ya. Firman ya. Iya, jadi cari dulu Yesus, kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ini yang memerintah siapa? Yesus, dia kan raja yang besar. Cari dia dulu dengan perspektif Allah. Apa maunya engkau Yesus? Nah ini di Ibrani bilang, taat. Jangan apa-apa dikit-dikit komplain sama Tuhan. Dikit-dikit bersungut-sungut. Gondo aneh. Itu ya semua. Terus apa lagi? Ya itu tadi. Lebih yang dicari cuma keinginan daging, bukan kebutuhan rohani yang justru itu memperkaya kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam pandangan mata Tuhan. Jadi biarlah kita menjadi seperti lampstand, kaki Dian, ya, yang mengizinkan si terang itu, pelita itu untuk di atas kita ya, berdiri di atas kita sebagai kita wadahnya. Jadi kemanapun kita pergi, terang cahaya Kristus memancar di sekitar kita. Tirai sudah terbuka, robek. Tahu dong ceritanya ya, waktu Yesus habis disalib, Eli, Eli lama sabatani. Terus akhirnya Yesus katakan di kata terakhir, aku serahkan nyawaku kepadamu Bapa di surga ya, kepada Allahku. Terus apa? Tirai yang di bait suci break gitu. Tapi bukan dari bawah. Kalau dari bawah, itu paling imam-imam tuh nggak sengaja ngerobek. Dari atas turun ke bawah. Berarti itu pekerjaan Allah. Apa tuh fungsinya? Kenapa sampai dirobek? Supaya kita bisa langsung ketemu Bapa tanpa orang lain. Westa. Di Yohanes 1 dikatakan,
Kalau engkau percaya kepadaku, ya, engkau mengakui aku Allahmu, engkau adalah anak-anakku yang kukasihi, yang kuberi kuasa. Sudah, nggak usah cari jauh-jauh. Tuhan itu ada di hati. Ya, Tuhan sudah robek supaya kita bisa masuk ke ruang maha suci. Bertemu langsung dengan Sang Pencipta kita yang maha agung, maha mulia. Dikatakan dia tinggi, luhur, perkasa, yang pegang seluruh kendali alam semesta. Bisa membelah laut, menurunkan mana dari surga, menurunkan api dari surga, hujan belerang untuk Sodom dan Gomora, berjalan di atas laut. Apalagi banyak pekerjaan Allah kita kalau kita belajar di Alkitab, di firman buku Alkitab. Sampai sesuatu yang tidak mungkin kita percaya aja bisa kok membangkitkan orang mati. Lazarus, dan ada anak muda Nain ya, yang lagi dalam perjalanan terus ibunya sedih-sedihan ditolong ya, bisa bangkit lagi. Wah, Allah kita tuh keren, luar biasa, dahsyat gitu loh. Makanya kalau kita tidak mengenal dia secara pribadi, rugi. Jangan apa kata orang, kita alami sendiri. Ya. Perjalanan hidup saya semenjak menikah sama istri saya Tri, tanya juga sama dia. Berapa kali ya sakit saya emang. Benar loh. Saya sampai nggak, maaf ya nggak apa-apa ya, saya tuh buang air kecil darah. Dia kaget. Ya karena dia kerja di medis, dia kan tahu pastinya ada batu kan di ginjal saya. Dia sebagai istri yang mengasihi saya, dia tuh nangis. Dan prinsipnya Tri itu, saya tuh makanya saya bilang, saya bersyukur ya. Bukannya terus mau membesar-besarkan keluarga, enggak. Ini yang saya besarkan Tuhan. Tuhan yang saya sembah. Istri saya bilang, doa, nggak usah operasi. Soalnya kalau ke dokter itu kan nanti urusan panjang lagi. Mbak Tri ini, karena dia tahu ini perawat kan. Oh ini nanti ini. Istri bilang doa. Pada saat saya buang air kecil, keluar batu sebesar biji pepaya. Hitam. Terima kasih Tuhan. Saya bilang. Nah jadi, ya sama mungkin kayak Bu Ros ya. Perjalanan hidup saya itu dengan Tuhan banyak sekali yang supranatural. Terlebih kalau sedikit saya mau bersaksi tentang sebelum saya bertemu dengan dia juga, saya kan bekerja yang menanggung risiko nyawa ya. Terus juga apa ya, maksudnya yang orang bilang enak sih enak, tapi ya nggak juga gitu loh. Orang lain pada tidur malam-malam, saya kerja di atas gitu. Maksudnya yang pesawat kesambar petir lah, anjlok dari ketinggian 34.000 sampai 16.000 lah. Semua makanan kemana-mana, kita sudah mental kemana-mana. Jadi pengalaman pribadi saya sama Tuhan tuh banyak. Pesawatnya ketabrak burung gede sampai kaca kokpit pecah lah. Tapi ya, sampai hari ini saya ada tuh. Karena saya tahu tugas saya belum selesai. Masih banyak Tuhan katakan yang harus engkau selesaikan. Jadi nggak perlu takut ya, seperti Bu Selvi bilang, nggak perlu takut. Kalau memang sudah waktunya Tuhan ya Bu ya, masa kita mau melawan kehendak Bapa? Makanya saya bilang, selagi kita masih bisa, ayo mulai sekarang kita bekerja untuk Tuhan, menyenangkan hatinya. Jangan males-malesan lagi nyari Tuhan, waktunya sudah mau habis. Tuhan sudah berdiri di ambang pintu, dan tidak ada satupun yang dapat menunda kedatangannya. Kalau sampai sekarang Tuhan masih kasih waktu, kenapa? Firman juga yang ngomong, aku mau supaya tidak ada satupun yang binasa. Tuhan mau kita semua selamat.